Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah setia menonton video-video dari Architecture Stories. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi dunia arsitektur kepada Anda. Dan sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Architecture Stories serta klik tanda loncengnya agar Anda mendapat pemberitahuan jika kami memiliki video-video terbaru. Arsitektur zaman modern di Indonesia sudah berkembang sejak sebelum kemerdekaan hingga pada saat ini. Banyak sekali tokoh arsitek yang mempengaruhi dan atau menginspirasi perkembangan arsitektur di Indonesia. Dan ini adalah 10 arsitek paling berpengaruh di Indonesia versi Architecture Stories. Number 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab juga dipanggil dengan Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek. Beliau belajar arsitektur dari gurunya yaitu Profesor Insinyur Richard Leonard Arnold Schumacher saat menempuh pendidikan Institut Teknologi Bandung. Semasa menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia, ada banyak karya arsitektur yang dipengaruhi atau atas perintah dan koordinasinya. Di antaranya yaitu melalui sayembara desain arsitektur seperti Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gedung DPR MPR, Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan Patung Dirgantara. Pada tahun 1955, Bung Karno menunaikan ibadah haji dan mengusulkan kepada kerajaan Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa'i menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Dan pada tahun 1966, pemerintah Saudi Arabia akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran, termasuk membuat lantai bertingkat bagi umat Islam yang melaksanakan sa'i menjadi 2 jalur, dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf sesuai usulan Bung Karno. Number 2. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau YB Mangunwijaya atau akrab juga dipanggil dengan Romo Mangun. Dalam bidang arsitektur, beliau juga kerap dijuluki sebagai Bapak Arsitektur Modern di Indonesia. Salah satu penghargaan yang pernah diterimanya adalah penghargaan Aga Khan untuk arsitektur, yang merupakan penghargaan tertinggi karya arsitektural di dunia untuk rancangan permukiman di tepi Kali Code, Yogyakarta. Di setiap karyanya, Mangunwijaya memiliki kecenderungan bermain dengan warna, ruang, dan suasana. Hal ini yang menjadikan buah karyanya dipenuhi dengan ungkapan untuk beraneka ragam sehingga tampil unik. Number 3. Ahmad Nu'man. Ahmad Nu'man telah meluncurkan banyak karya arsitektural seperti Masjid Salman ITB, Masjid Atin, Masjid Islamic Center, Masjid Soeharto di Bosnia, dan Masjid Syekh Yusuf di Cape Town, Afrika Selatan. Wajar saja jika beliau dijuluki sebagai sang maestro arsitek 1000 masjid. Dari sejumlah karyanya, Masjid Salman ITB merupakan karya yang melambungkan namanya karena masjid tersebut dirancang tanpa kubah. Desainnya tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra. Namun menurutnya, Al-Quran tidak mengharuskan sebuah masjid untuk memiliki kubah, sebab kubah memiliki bobot yang berat dan harus ditopang oleh tiang penyangga. Sehingga ciri lain dari desain masjidnya adalah meminimkan pemakaian tiang
agar tidak mengganggu barisan shaf saat sholat. Ia juga merupakan salah satu pendiri Ikatan Arsitek Indonesia. Number 4. Suyudi Wiryoatmojo. Namanya mungkin tidak terlalu dikenal oleh sebagian orang, namun salah satu karya yang paling dikenal di seluruh Indonesia adalah Gedung Konevo atau Gedung DPR MPR di Senayan. Hidupnya bertahun-tahun di Eropa mempengaruhi Suyudi dalam mendesain bangunan. Salah satu yang menginspirasinya adalah arsitek asal Swedia, yaitu Ralph Erskine. Karya yang pertama Suyudi adalah kafe restoran Braga Permai. Ia merupakan arsitek lulusan ITB dan mengenyam pendidikan lanjutan melalui beasiswa di Perancis di École Supérieure Nationale des Beaux Paris dan Hogeschool Delft, Belanda. Karya-karyanya antara lain Gedung Sekretariat ASEAN, Gedung Kedubes Prancis di Jakarta, Gedung Konsulat Indonesia di Beograd, Gedung KBRI di Kuala Lumpur, dan Stasiun PLTA di Karangkates, Jawa Timur. Selain itu, Suyudi turut merancang Master Plan Tata Kota Madya Pontianak, Kalimantan Barat, Master Plan Daerah Pariwisata Nusa Dua Bali, dan Master Plan Pembangunan Pariwisata di Jawa Tengah. Number 5. Frederik Silaban. Lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Karya-karya Frederik banyak menghiasi pemandangan ibu kota hingga saat ini, mulai dari Monumen Nasional, Gelora Senayan, dan yang paling membanggakan adalah Masjid Istiqlal. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya di HIS Norul Monda Tapanuli pada tahun 1927, Koningen Wilhelmina School di Jakarta pada tahun 1931, dan Akademik Van Bronckhorst Amsterdam, Belanda pada tahun 1950. Dari karyanya, Frederik banyak memperoleh penghargaan, baik dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah Tanda Kehormatan Satya Lancana Pembangunan yang diberikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962. Number 6. Han Awal merupakan arsitek yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Gedung Arsip Nasional versi Pemugaran. Dalam karirnya, Han dikenal sebagai arsitek pemugaran bangunan-bangunan tua. Karya pemugarannya meliputi Gereja Katedral di Jakarta, Gedung Arsip, Gedung Bank Indonesia, dan Gereja Immanuel. Prestasinya dalam merancang bangunan membuahkan banyak penghargaan internasional seperti Award of Excellence UNESCO Asia Pacific Heritage untuk bangunan Museum Arsip Nasional. Karya arsitek ini yang paling terkenal adalah Gedung Museum Arsip Nasional versi Pemugaran, Kampus Universitas Katolik Atmajaya di Semanggi, dan Gedung Sekolah Pangudi Luhur di Kebayoran Baru, Jakarta. Arsitek ini mengenyam pendidikan arsitektur di Technische Hogeschool di Delft, Belanda, dan kemudian melanjutkannya di Technische Universiteit Berlin dan lulus pada tahun 1960. Untuk sumbangannya di bidang budaya ini, ia mendapatkan penghargaan Profesor A.A. Theo. Penghargaan itu diberikan 2 tahun sekali sejak 1992 kepada warga Indonesia atau Belanda yang dinilai berjasa meningkatkan hubungan kebudayaan kedua negara. Number 7. Insinyur Ciputra. Arsitek satu ini dikenal bukan karena karya-karyanya, tetapi karena kesuksesan usahanya, pandangan hidupnya, dan sumbangannya untuk kemajuan kewirausahaan Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan arsitek pada tahun 1960 di ITB. Pada tahun-tahun berikutnya, ia bekerja di Jaya Group, perusahaan milik Pemda DKI Jakarta.
Di sana karirnya melesat sampai usia 65 tahun. Jiwa pengusahanya mulai bersinar ketika ia membentuk usaha bersama Sudono Salim, Sutwikat Mono, Juhar Sutanto, dan Ibrahim Rizjat. Ketika mendirikan Metropolitan Group yang menghasilkan dua kawasan perumahan paling ikonik di Indonesia, yaitu Pondok Indah dan Bumi Serpong Damai. Kiprah Ciputra diapresiasi oleh Museum Rekor Indonesia dengan memberikan 2 rekor kepadanya, yaitu sebagai entrepreneur peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan entrepreneurship kepada dosen terbanyak. Number 8. Hendra Hadiprana bersekolah di Akademi Minerva Afdeling Arsitektur Groningen, Belanda. Arsitek satu ini kemudian mendirikan Hendra Prana Architect and Interior Design. Pada awalnya, Hendra Hadiprana bergerak di bidang desain interior rumah, kemudian merambah ke desain bangunan. Pada masa itu, bank-bank asing selalu menyerahkan desain arsitekturnya kepada Hendra Hadiprana. Selain itu, karyanya juga meliputi hotel-hotel di Indonesia. Karya paling baru yang bisa dilihat adalah Gedung Universitas Bina Nusantara dan Bandara di Kalimantan Timur. Number 9. Muhammad Ridwan Kamil, atau biasa disapa dengan Kang Emil, lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971. Beliau merupakan wali kota Bandung periode 2013 hingga 2018 yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebelum memangku jabatan wali kota, Ridwan Kamil berprofesi sebagai seorang arsitek dengan gaya desain kontemporer. Lulus dari Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Arsitektur pada tahun 1995, Muhammad Ridwan Kamil kemudian melanjutkan pendidikannya melalui beasiswa di University of California dengan mengambil program Master of Urban Design dan College of Environmental Design pada tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 2004, ia mendirikan Urban yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan perencanaan arsitektur dan desain. Berkat keseriusannya, Urbane pun semakin dilirik oleh dunia internasional setelah berhasil menyelesaikan berbagai proyek di luar negeri, seperti Syria Al-Nur Ecopolis di Syria dan Suzhou Financial District di China. Urbane juga berhasil meraih beberapa penghargaan dari media internasional, seperti BCI Asia Award 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010. Urbane juga mendapat penghargaan dari BCI Green Award pada tahun 2009 untuk proyek desain rumah botolnya, hingga akhirnya di tahun 2013 Ridwan Kamil terjun ke dunia politik. Terjunnya Kang Emil ke dunia politik tidak lantas menghentikan karir arsitekturnya dan desain yang ia tekuni. Bahkan Kang Emil berhasil mengubah tata kota Bandung menjadi lebih baik dan mendapatkan penghargaan sebagai Smart City atau kota cerdas di Indonesia. Banyak karya Ridwan Kamil yang dikenal di dunia internasional berkat keindahan dan juga nilai filosofi yang ia tampilkan di hasil karyanya. Di antaranya adalah seperti Rumah Botol, Masjid Al-Irsyad, serta Museum Tsunami Aceh. Number 10. Ahmad Juhara. Ahmad Juhara lahir di Jakarta 22 November 1966. Adalah tokoh arsitek Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia periode tahun 2015 hingga 2018 dan periode 2018 hingga 2021. Sebelumnya, ia juga telah menjabat sebagai Ketua IAI Jakarta periode tahun 2006 hingga 2009 berdasarkan hasil Musda ke-8. Ahmad Juhara adalah salah satu sosok di balik dukungan penuh atas pengadaan Undang-Undang Profesi Arsitek. Hingga akhirnya pada 12 Juli tahun 2017,
Profesi arsitek secara resmi terlindungi dalam naungan Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017. Selama berkarir di dunia arsitektur, Ahmad Juhara meraih sejumlah penghargaan, diantaranya antara lain adalah Citation Award tahun 2002, penghargaan ketiga maket terbaik dari International Architecture Biennale Rotterdam tahun 2005, untuk maket Batavia tahun 1681, dan terakhir adalah penghargaan utama IAI Award tahun 2008 untuk rumah Baja Wisnu. Karya rumah baja ini mengantarkan Ahmad Juhara ke jenjang popularitas dan disegani di kalangan arsitek lainnya. Hingga kini rumah baja tersebut masih berdiri dan kerap dijadikan kajian studi mahasiswa arsitektur dan arsitek. Demikian informasi tentang 10 arsitek paling berpengaruh di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka, dan tulis kritik dan saran di kolom komentar agar kami dapat membuat video-video informasi arsitektur lebih baik lagi. Dan jangan lupa subscribe channel Arsitektur Stories dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update video dari Arsitektur Stories berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.